Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Bahasa Inggris 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas skill 5 dan skill 6. Mari kita mulai. Ya, sekarang kita masuk ke skill yang kelima. Nah, yang skill kelima ini kita membahas who and where. Ya, jadi membahas siapa dan di mana. Artinya kita membahas profesi atau pekerjaan seseorang dan lokasi tempat terjadinya percakapan tersebut. Nah, baik. Untuk skill 5 itu strateginya agak berbeda ya. Kita nggak hanya memperhatikan second line aja. Nah, tapi harus perhatikan juga kata kunci pada baris yang pertama. Nah, tapi kebanyakan hanya second line aja ya. Nah, tapi tetap kita harus aware atau memperhatikan baris yang pertama juga. Nah, jadi kita bisa memperkirakan pertanyaannya ya atau suasana dari percakapannya sebelum kita mendengarkannya ya dengan cara melihat opsi jawabannya. Ya, kalau opsi jawabannya di situ menampilkan profesi seseorang ya, berarti pertanyaan adalah who pasti. Tapi kalau lokasi ya, berarti dia where berarti ya, menanyakan tempat berarti. Nah, kita lihat contoh ya untuk who. What do you do during your performances? I play the piano and sing. Who is the woman most likely to be? Ya, jadi who ya, siapa yang woman ini yang berbicara baris kedua ya. Nah, kalau kita lihat si woman-nya play piano and sing. Ya, itu digaris bawahi piano and sing-nya, tapi di baris pertama juga digaris bawahi performances. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, an athlete. Mungkin nggak an athlete itu main piano dan bernyanyi? Nggak ya. Yang kedua adalah a member of the audience. Kan ya? Ya, a member of the audience. Bisa aja ya, audiensnya bernyanyi dan bernyanyi bisa, main piano nggak mungkin. Yang C, a clerk in a music store. Penjaga toko musik. Bisa jadi ya main piano dan bernyanyi dia, tapi di situ ada performances ya, penampilan ya. Kalau penjaga toko kan nggak ada penampilan di panggung. Yang D, a musician. Nah, karena dia tampil dan dia main piano dan nyanyi, berarti jawabannya adalah a musician, D. Nah, kita lihat contoh untuk where ya. I'd like to open an account, please. What type of account would you like? A checking or saving account? Nah, kalau kita lihat di contoh yang digaris bawahi hanya di baris kedua aja ya. Baris pertama enggak. Berarti kita enggak perlu perhatikan baris pertamanya. Kata kuncinya adalah checking or saving. Nah, ya. Cek atau tabungan. Where does the conversation probably take place? Di mana kira-kira percakapan itu terjadi? Ya, kira-kira di mana? Checking or saving? Cek atau tabungan? Kira-kira di mana tuh? Kalau tabungan berarti di bank ya. Nah, kita tinggal cari di mana bank? Yang B. Nah, berarti jawabannya yang B. Kita lihat latihan ya, contoh latihan. I'd like to mail this package, please. First or second class? Who is the woman most likely to be? Nah, kita lihat baris kedua dulu ya sebelum kita lihat baris pertama. First or second class? Nah, apakah dari baris kedua kita bisa tahu profesi si woman?
Belum tahu ya pastinya. Kita lihat lagi baris pertama. I'd like to mail this package. Saya mau kirim paket. Nah, kalau kirim paket berarti di mana? Siapa yang si woman ini yang bertanya first or second class? Ya pasti a postal worker. Biasanya yang kirim paket kan pos ya. Nah, itu jawabannya berarti yang B. Nomor 2, how much are the flowers? $10 a bucket. Where does this conversation probably take place? Ya. Nah, kita lihat dulu baris kedua. $10 a bucket. $10 satu ikat. Ya. Bunganya. Nah, di mana kira-kira percakapan ini terjadi? Kita lihat satu, in a bakery, yang A ya. Di toko kue, nggak mungkin di toko kue beli bunga, ya. Yang B, in a grocery store, di toko barang-barang sehari-hari. Nggak ada jual bunga situ ya. Nomor C, in a florist shop, di toko bunga. Ya, bisa ya. Kita lihat yang D, in a garden. Bisa juga. Tapi kalau bunga yang sudah ada di bucket itu adanya hanya di toko bunga. Kalau di garden itu belinya satu batang ya. Ya tidak per ikat. Oke. Kita lihat nomor 3. I need to get this prescription filled. Ya, saya ingin menebus resep ini, gitu maksudnya. If you take a seat, I'll have your medicine ready for you in a moment. Who is the woman most likely to be? Nah, siapa yang berbicara pada baris yang pada second line-nya? Baris kedua percakapan ya. Ya, kita lihat prescription, resep. Di mana biasanya menebus resep? Di apotik ya. Yang kerja di apotik biasanya siapa? Ya, orang farmasi. Berarti jawabannya yang A ya, a pharmacist. Babysitter nggak mungkin, flight attendant nggak mungkin. Dokter ya, dokter itu ngasih resep, bukan tempat nembus resep. Nah, itu contoh. Nah, sekarang kita coba ya dengan latihan pakai audio. TOEFL Exercise 5, page 41. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who and where. Number 1. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Nah, katanya, apakah kamu mau masuk ke dalam air? Enggak, saya tidur-tiduran di pasir aja. Nah, di situ kata kuncinya adalah air dan pasir. Di mana dua-dua itu biasanya berada? Di pantai. Jadi jawabannya adalah at the beach. Kita lanjut nomor 2. Number 2. What is the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Nah, jadi ada yang bertanya, besok ujiannya yang mana? Ya, kamu harus baca bab ini sampai bab ini. Kemudian yang di akhir kerjakan latihannya. Nah, biasanya yang nyuruh baca itu dan kerjakan latihan itu siapa? Adalah guru ya. Berarti jawabannya a teacher. Kita lanjut nomor 3. Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for 2 weeks.
Where does this conversation probably take place? Nah, katanya, berapa lama saya boleh pinjam buku ini? Nah, kamu bisa pinjam selama maksimal 2 minggu katanya. Nah, kira-kira biasanya tempat minjam buku di mana? Di pustaka, ya. Kalau di bookstore itu beli ya. Nah, di pustaka. Sekarang kita lanjut nomor 4. Number 4. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Who is the man most likely to be? Nah, masalah gigi ya. Apa masalah dengan gigi saya katanya? Ada beberapa yang perlu ditambal kata yang si laki-lakinya. Nah, yang si laki-lakinya siapa? Ya, biasa tempat berobat gigi di mana? Dokter gigi. Dokter gigi adalah a dentist. Jawabannya C. Kita lanjut nomor 5. Number 5. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Nah, lampu seatbeltnya menyala. Ya, kata yang perempuannya. Yang laki-lakinya menjawab, mungkin kita akan mendarat dalam waktu dekat, katanya. Kira-kira di mana tuh? Ya, di pesawat ya, yang mendarat pesawat. Ya. Kita lanjut nomor 6. Number 6. The wedding is actually tomorrow. I can't believe that tomorrow's our wedding day. Who is the woman most likely to be? Kata yang laki-laki, saya nggak percaya besok sudah hari pernikahan. Yang perempuan menimpali, saya juga kaget ternyata kita sudah mau menikah, katanya kan. Nah, si woman-nya siapa berarti? Pengantin perempuan pasti ya yang mau menikah ya. Ya, berarti pengantin perempuan adalah a bride. Kita lanjut nomor 7. Number 7. Should we fill up the tank? Yes, and put some air in the tires. Where does this conversation probably take place? Apakah kita harus mengisi tangki sampai penuh? Ya, harus. Dan isi juga angin di ban ya. Tambah angin bannya. Biasanya isi tangki bensin di mana? Di pompa bensin ya, atau gas station. Kita lanjut nomor 8. Number 8. Are you going to the gym to work out this morning? Yes, to the gym in the morning and to team practice in the afternoon. Who is the man most likely to be? Oke, katanya to the gym ya, ke tempat fitness dan ke tempat latihan ya. Tim latihan ya. Tim practice katanya. Berarti siapa tuh biasanya yang kerjanya latihan dan olahraga? Adalah atlet ya, an athlete. Jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 9.
Number 9. Can I help you? Yes. I'd like to pick up some shirts I left to be cleaned. Where does this conversation probably take place? Nah, kalau mau nyuci di mana? Katanya tadi, saya mau mencuci pakaian yang mau dicuci, gitu katanya. Di mana biasanya? Laundry ya. Jawabannya adalah C, in a laundry. Kita lanjutkan yang terakhir. Number 10. I'm not sure which day I want to leave on this trip. When you decide on the date of the trip, come back to the office and you can make reservations and purchase the tickets. Who is the woman most likely to be? Nah, katanya mau beli tiket ya. Beli tiket di mana biasa? Di travel agent. Ya, berarti si perempuan adalah seorang travel agent. Jawabannya adalah B. Baik, itu saja untuk skill 5 ya. Jadi kesimpulannya, dengarkan dulu percakapannya, baru kita bisa jawab ya. Hanya 2, di mana dan siapa. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke skill yang ke-6. Ya, sekarang kita lanjut membahas skill yang ke-6, yaitu agreement, persetujuan ya, pernyataan persetujuan. Jadi kalau menurut saya ya, bahwa dalam part E itu yang paling mudah ya untuk dikerjakan soalnya adalah yang skill 6 ya. Jadi contoh ya, I thought that the meal was overpriced. Me too, katanya. What does the woman mean? Ya, jadi untuk menjawab ya agreement ya, kita cari saja ya opsi yang menyatakan kesamaan. Kesamaan pendapat yang sama, setuju ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, yaitu yang ada pernyataan agreement adalah B ya, kata-katanya same opinion. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ini adalah expression of agreement ya. Jadi ada 4 ya. So do I'll say, me too, you can say that again ya. Jadi antara 4 itu pasti skill 6 ya, kalau percakapannya baris keduanya ada di antara yang 4 ini ya. Kita lihat latihannya, exercise 6 ya. Kita lihat contoh exercise. Nah, jadi sebenarnya untuk mengerjakan skill 6 itu, kalau menurut saya nggak perlu kita dengar percakapannya dulu ya. Cukup kita cari saja pernyataan pada optionnya yang menyatakan persetujuan. Nah, kita lihat contoh yang nomor 1, optionnya mana yang menyatakan persetujuan ya. Nah, mana? Nah, ini yang C, he and the woman have same opinion ya, pasti C jawabannya. Nomor 2, mana jawabannya yang menyatakan itu? He agrees, dia setuju ya, berarti jawabannya adalah yang D pasti. Nah, dan yang nomor 3 ya, kita lihat nah ini sama nih, she also think, dia juga berpikiran. Nah, jawabannya pasti P. Nah, jadi yang seperti itu ya. Jadi kita cuman perlu dengar percakapannya I'll say, katanya ya, atau you can say that again, atau so do I, atau
Me too. Kalau ada di antara 4 itu pasti optionnya itu mudah dicari ya. Mudah dicari jawaban yang pasti. Nah, kita coba lihat latihan yang pakai audio ya. Nah, sebelum kita kerjakan ya, sebelum kita dengar audionya, kita bisa prediksi dulu jawabannya. Ya, kita lihat nomor 1. Nomor 1 kita cari yang persetujuan. Nah, ini D jawabannya nomor 1. She shares the man's opinion. Dia mempunyai pendapat yang sama dengan si man ya, si laki-laki. Nomor 2 ya, kita lihat jawabannya. She was also surprised. Dia juga kaget. Nah, pasti itu jawabannya. Nomor 3 ya. He agrees. Dia setuju with the woman, dengan si yang perempuan. Jawabannya pasti B, nomor 3. Nomor 4, she shares the woman opinion. Jawabannya adalah D ya. Nomor 5, she also happy. Nah, jawabannya D, nomor 5 ya. Nomor 6, nah ini, his ideas about sports are similar to the woman's. Nah, pasti A jawabannya nih, nomor 6. Nomor 7, kita lihat. Nah, ini nomor B. Yang B ya jawabannya. She agrees with the man. Dia setuju dengan si laki-laki. Nomor 8. D jawabannya nih. He has the same opinion as the woman. Nomor 9 jawabannya adalah she thinks that they should go out to ya. To ini kata kuncinya juga ya. Dia juga berpikir yang sama berarti. Jawabannya C, nomor 9. Nomor 10, he is in agreement about the teacher. Ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, nomor 10. Nah, kita sambil jalan kita dengarkan audionya ya. Tadi kita sudah prediksi jawabannya. TOEFL Exercise 6, page 44. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of agreement. Number 1. I think we should visit Sam in the hospital. Me too. What does the woman mean? Nah, expression of agreement ya. Berarti jawabannya yang D tadi sesuai prediksi kita. Lanjut nomor 2. Number 2. The news really surprised me. You can say that again. What does the woman mean? Nah, betul ya. You can say that again katanya. Berarti yang C jawabannya. Kita lanjut nomor 3. Number 3. I think it would be nice to have a pet. So do I. What does the man mean? So do I katanya. Dia setuju. Berarti tadi kita prediksi jawabannya adalah yang B ya. Lanjut nomor 4. Number 4. That movie was so boring. I'll say, What does the man mean? I'll say katanya. Berarti setuju ya. Jawabannya adalah tadi D. Lanjut nomor 5. Number 5. I'm so glad those 3 classes are over. You can say that again. What does the woman mean? Nah, you can say that again katanya. Berarti setuju ya. D jawabannya tadi kita prediksi. Lanjut nomor 6. Number 6. I prefer playing sports rather than watching sports. Me too. What does the man mean? Me too katanya dia. Jadi jawabannya adalah A ya.
Jadi kita berisi. Lanjut nomor 7. Number 7. The coffee is really strong. I'll say, What does the woman mean? I'll say katanya, berarti dia setuju rasa kopinya sangat keras ya. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 8. Number 8. I thought the math exam was almost impossible. Me too. What does the man mean? Me too katanya ya. Berarti jawabannya tadi kita prediksi adalah D ya. Ya, kita lanjut nomor 9. Number 9. I think we should go out for dinner tonight. So do I. What does the woman mean? Nah, betul ya. So do I katanya. Berarti jawabannya adalah C ya. Tadi kita prediksi ya. Lanjut nomor 10. Number 10. The new teacher certainly made history interesting. You can say that again. What does the man mean? You can say that again. Jadi kita prediksi jawabannya adalah A ya. He is in agreement about the teacher. Oke. Sekian ya untuk skill 6 sekaligus yang terakhir untuk part A. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk part B ya. Baik teman-teman, untuk listening skill part A ya, sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi pada listening skill part B. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.